Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat datang di nama kanal Anda. Jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video inspiratif dari kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang tanda-tanda sebelum meninggal dunia. Kematian adalah sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap jiwa. Meski misterius, dalam Islam ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan sebagai pengingat dan persiapan kita dalam menghadapi momen tersebut. Tentu saja, semua ini kita bahas tanpa dalil ayat. Ya. Berikut adalah 7 tanda yang sering muncul sebelum seseorang meninggal dunia. Perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur pada seseorang menjelang ajal seringkali menjadi tanda yang paling awal dan paling jelas terlihat. Fenomena ini bukan sekadar kelelahan fisik biasa, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan fisik, mental, dan spiritual. Menjelang akhir kehidupan, tubuh mulai menunjukkan perlambatan pada berbagai sistem organ, dan ini memengaruhi siklus tidur bangun secara drastis. Pada satu sisi, banyak orang yang mendekati ajalnya akan mengalami peningkatan waktu tidur yang signifikan. Mereka bisa menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kondisi tidur atau setengah sadar. Ini bisa jadi merupakan cara alami tubuh untuk menghemat energi dan mengurangi beban pada organ-organ vital yang mulai melemah. Tidur yang lebih sering ini juga memberikan semacam jeda dari rasa sakit atau ketidaknyamanan yang mungkin mereka alami, seolah-olah tubuh sedang mencari pelarian dari penderitaan. Dalam kondisi ini, mereka mungkin sulit untuk dibangunkan atau bahkan tidak merespons rangsangan dari luar. Kondisi ini seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga, namun sebenarnya merupakan bagian normal dari proses kematian. Di sisi lain, ada juga yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia parah. Kondisi ini seringkali dipicu oleh kecemasan, rasa takut, atau ketidaknyamanan fisik. Pikiran mereka mungkin dipenuhi dengan kenangan masa lalu, penyesalan, atau bahkan ketenangan batin yang mendalam. Mereka mungkin merasa gelisah dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kondisi sulit tidur ini juga bisa disebabkan oleh rasa sakit yang tidak terkendali, efek samping dari obat-obatan, atau perubahan hormonal. Bagi mereka, malam hari bisa menjadi waktu yang penuh tantangan, di mana mereka bergumul dengan pikiran-pikiran yang tak henti-hentinya. Kondisi ini bisa sangat melelahkan, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi orang-orang terdekat yang mendampingi. Perubahan pola tidur ini juga bisa menjadi cerminan dari kondisi spiritual seseorang. Mereka yang tidur nyenyak dan tenang mungkin telah menemukan kedamaian batin dan pasrah terhadap takdir. Tidur mereka adalah bentuk istirahat yang mendalam sebelum menghadapi perjumpaan dengan Sang Pencipta. Sementara itu, mereka yang gelisah dan sulit tidur mungkin sedang menghadapi pergolakan batin yang mendalam, mencoba menyelesaikan urusan-urusan yang belum tuntas di dunia. Dalam banyak kasus, pola tidur yang berubah ini memberikan petunjuk penting bagi orang-orang terdekat untuk memberikan dukungan, kenyamanan, dan doa yang sesuai dengan kondisi mereka. Secara keseluruhan, perubahan pola tidur ini adalah bagian dari transisi yang mendalam dan suci, mempersiapkan jiwa untuk kembali kepadanya. Berkurangnya nafsu makan dan minum. Satu lagi tanda yang sangat umum dan signifikan menjelang kematian adalah berkurangnya nafsu makan dan minum. Fenomena ini bukanlah sebuah tanda kelaparan, melainkan mekanisme alami tubuh yang sedang bersiap untuk mengakhiri fungsinya. Organ-organ pencernaan, seperti lambung dan usus, mulai melambat dan akhirnya berhenti bekerja secara efektif. Akibatnya, tubuh tidak lagi mampu memproses makanan dan minuman seperti biasanya. Pada tahap ini,
Seseorang mungkin menolak makanan yang disajikan, bahkan makanan favorit mereka sekalipun. Mereka bisa jadi hanya mengambil beberapa suap saja, atau sama sekali tidak menyentuh makanan. Air minum pun menjadi sulit ditelan, dan mereka bisa jadi hanya membasahi bibir saja. Kondisi ini seringkali membuat keluarga merasa sedih dan frustrasi, karena mereka ingin memberikan nutrisi terbaik bagi orang yang mereka cintai, namun tubuh pasien menolaknya. Penting untuk dipahami bahwa memaksakan makanan dan minuman pada tahap ini justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan, seperti mual, muntah, atau tersedak. Secara medis, berkurangnya nafsu makan adalah bagian dari proses metabolisme tubuh yang melambat. Kebutuhan kalori dan cairan tubuh menurun drastis karena tubuh tidak lagi memerlukan energi untuk aktivitas sehari-hari. Otak dan organ vital lainnya mulai menggunakan cadangan energi terakhir. Ini adalah proses alami yang tidak bisa dicegah. Dalam konteks spiritual, hal ini bisa dimaknai sebagai pelepasan diri dari ketergantungan duniawi, termasuk kebutuhan fisik yang paling mendasar. Seseorang yang akan meninggal seolah-olah sedang melepaskan ikatan terakhirnya dengan dunia fana, termasuk ikatan dengan makanan dan minuman yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Bagi keluarga, melihat orang terkasih tidak lagi mau makan atau minum bisa menjadi momen yang sangat emosional. Namun, ini adalah saat yang tepat untuk mengganti fokus dari nutrisi fisik ke dukungan emosional dan spiritual. Alih-alih memaksakan makanan, lebih baik berikan kenyamanan, sentuhan, dan kehadiran yang menenangkan. Menggunakan spons kecil untuk membasahi bibir yang kering, atau menawarkan es batu kecil, bisa menjadi cara yang lebih lembut untuk memberikan sedikit kelegaan tanpa memaksakan. Berkurangnya nafsu makan ini adalah pengingat bahwa perjalanan fisik akan segera berakhir, dan perhatian harus dialihkan pada persiapan jiwa untuk perjalanannya yang baru. Hal ini menandakan bahwa proses kehidupan di dunia sedang mencapai puncaknya, dan tubuh sedang bersiap untuk istirahat abadi. Perubahan fisik yang nyata. Menjelang akhir hayat, tubuh manusia mengalami serangkaian perubahan fisik yang nyata dan seringkali bisa diamati dengan jelas. Perubahan ini adalah cerminan dari melambatnya fungsi organ-organ vital dan transisi tubuh menuju fase istirahat terakhir. Meskipun setiap individu mengalami proses yang berbeda, ada beberapa tanda fisik umum yang sering muncul. Salah satu tanda yang paling sering terlihat adalah penurunan berat badan yang drastis. Akibat berkurangnya nafsu makan dan minum, tubuh mulai mengonsumsi cadangan lemak dan otot yang tersimpan. Hal ini menyebabkan tubuh terlihat lebih kurus dan tulang anggotanya lebih menonjol. Kulit juga bisa menjadi lebih tipis, mudah memar, dan kehilangan elastisitasnya. Di samping itu, kulit juga bisa berubah warna, seringkali menjadi lebih pucat atau keabu-abuan, terutama pada bagian wajah, tangan, dan kaki. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi darah yang mulai melambat dan berpusat pada organ-organ vital utama. Selain itu, perubahan suhu tubuh juga sering terjadi. Ujung-ujung jari tangan dan kaki bisa terasa dingin karena aliran darah yang tidak lagi sampai ke ekstremitas dengan baik. Sebaliknya, bagian tubuh lain, seperti dada atau perut, bisa terasa hangat atau bahkan panas. Seringkali, tubuh juga mengeluarkan keringat dingin yang berlebihan, terutama saat seseorang beristirahat. Keringat ini adalah respons dari sistem saraf otonom yang bekerja tidak teratur. Pada beberapa kasus, pernapasan juga berubah. Pola pernapasan bisa menjadi tidak teratur, cepat, atau bahkan sangat lambat. Kadang-kadang, pernapasan bisa berhenti sebentar, lalu kembali lagi. Bunyi napas juga bisa menjadi lebih keras, seperti suara mengorok atau mendengkur, yang dikenal sebagai death rattle. Ini terjadi karena cairan yang menumpuk di bagian belakang tenggorokan atau saluran napas. Perubahan fisik ini, meskipun terlihat mengkhawatirkan,
adalah bagian dari proses alami yang menunjukkan bahwa tubuh sedang melepaskan diri dari beban duniawi dan bersiap untuk berpulang. Menarik diri dari lingkungan sosial. Salah satu tanda non-fisik yang seringkali mendahului kematian adalah kecenderungan seseorang untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Perilaku ini bisa sangat membingungkan dan menyedihkan bagi keluarga dan teman-teman, tetapi sebenarnya merupakan bagian penting dari proses transisi spiritual dan mental. Ini adalah waktu di mana individu yang akan meninggal membutuhkan ruang untuk melakukan introspeksi mendalam dan mempersiapkan diri mereka secara pribadi. Peralihan ini seringkali dimulai dengan ketidakminatan pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Seseorang mungkin menolak ajakan untuk berbicara, menonton TV, atau bahkan sekadar duduk bersama. Mereka lebih suka menyendiri di kamar atau di tempat yang sunyi. Hal ini bukan karena mereka tidak peduli atau tidak lagi mencintai orang-orang di sekitar mereka, melainkan karena energi dan perhatian mereka terfokus pada urusan yang lebih penting, yaitu urusan batin. Ini adalah waktu di mana mereka sibuk merenungkan perjalanan hidup mereka, menimbang amal perbuatan, dan mungkin secara tidak sadar berkomunikasi dengan diri sendiri atau bahkan dengan Sang Pencipta. Proses menarik diri ini juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk melepaskan ikatan emosional dengan dunia. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk meninggalkan semua yang mereka kenal dan sayangi. Dalam keheningan, mereka mencari kedamaian batin dan kekuatan untuk menghadapi perjalanan yang akan datang. Bagi mereka, interaksi sosial yang berlebihan bisa terasa melelahkan dan mengganggu. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menghormati keinginan mereka untuk menyendiri. Jangan memaksakan percakapan atau interaksi jika mereka tidak menginginkannya. Sebaliknya, kehadiran yang menenangkan, sentuhan lembut, atau hanya duduk diam di samping mereka bisa memberikan kenyamanan yang jauh lebih besar. Ini adalah cara untuk menunjukkan cinta dan dukungan tanpa menuntut balasan. Proses ini adalah cerminan dari sebuah perjalanan spiritual yang sangat personal dan mendalam. Pada akhirnya, menarik diri dari dunia sosial adalah langkah terakhir dalam melepaskan ikatan duniawi, memungkinkan jiwa untuk mempersiapkan diri sepenuhnya sebelum berpulang. Meminta maaf dan menyampaikan pesan terakhir. Menjelang akhir hayat, banyak orang secara alamiah merasakan dorongan kuat untuk meminta maaf dan menyampaikan pesan terakhir kepada orang-orang terdekat. Perilaku ini bukan hanya sekadar etiket sosial, tetapi sebuah proses yang mendalam dan memiliki makna spiritual. Pada titik ini, jiwa seseorang mungkin merasakan kebutuhan untuk membersihkan diri dari beban kesalahan dan perselisihan yang mungkin pernah terjadi selama hidupnya. Dorongan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Seseorang mungkin tiba-tiba ingin menelepon atau bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak mereka ajak bicara. Mereka mungkin secara langsung meminta maaf atas kesalahan yang pernah mereka lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Permintaan maaf ini bisa jadi terasa sangat tulus dan datang dari lubuk hati yang paling dalam. Pada momen lain, mereka bisa menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atau mengungkapkan cinta yang tidak pernah terucapkan sebelumnya. Hal ini seringkali menjadi momen yang sangat emosional dan mengharukan bagi kedua belah pihak. Selain itu, mereka juga mungkin menyampaikan amanah atau pesan-pesan penting. Pesan ini bisa bersifat praktis, seperti instruksi tentang urusan keuangan atau keluarga, atau bisa juga bersifat spiritual, seperti nasihat hidup atau harapan untuk masa depan. Momen-momen ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk memastikan bahwa semua urusan duniawi telah terselesaikan dan tidak ada lagi beban yang mengikat. Dengan melakukan ini, mereka berharap bisa pergi dengan hati yang tenang dan damai. Bagi keluarga dan kerabat, menerima pesan atau permintaan maaf ini adalah sebuah anugerah, kesempatan untuk berdamai dan mengucapkan selamat tinggal dengan baik-baik. Perubahan emosional yang tidak terduga.
Perjalanan menuju akhir kehidupan seringkali diwarnai oleh perubahan emosional yang tidak terduga dan intens. Kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi mereka yang mendampingi, namun sebenarnya merupakan bagian alami dari proses transisi jiwa. Perubahan ini mencerminkan pergulatan batin yang mendalam saat seseorang menghadapi realitas kematian. Pada satu sisi, seseorang bisa menunjukkan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Mereka mungkin terlihat pasrah, ikhlas, dan tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran duniawi. Ada semacam aura ketentraman yang terpancar dari wajah dan sikap mereka, seolah-olah mereka telah menemukan jawaban atas semua pertanyaan hidup dan siap untuk menghadapi takdir. Kondisi ini seringkali memberikan ketenangan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, di sisi lain, perubahan emosional juga bisa muncul dalam bentuk kegelisahan, kecemasan, bahkan kemarahan. Mereka mungkin merasa frustrasi dengan keterbatasan fisik, takut akan ketidakpastian setelah kematian, atau menyesali hal-hal yang belum sempat mereka lakukan. Mereka bisa menjadi mudah tersinggung, mudah marah, atau bahkan menangis tanpa alasan yang jelas. Pergolakan emosi ini adalah cerminan dari perjuangan batin yang intens. Seseorang mungkin sedang berusaha melepaskan segala ikatan duniawi, dan proses ini tentu tidak mudah. Penting untuk dipahami bahwa perubahan emosional ini bukanlah tanda bahwa mereka tidak bahagia atau tidak mencintai kita. Sebaliknya, ini adalah ekspresi dari proses psikologis dan spiritual yang sangat kompleks. Dalam menghadapi kondisi ini, kesabaran, empati, dan kehadiran yang menenangkan adalah dukungan terbaik yang bisa diberikan. Memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan perasaannya, tanpa menghakimi, akan membantu mereka merasa didengar dan dihargai. Pancaran wajah yang terlihat berbeda. Tanda terakhir yang seringkali menjadi petunjuk spiritual dan non-fisik adalah pancaran wajah yang terlihat berbeda. Ini bukanlah tanda medis yang bisa diukur secara ilmiah, melainkan sebuah pengamatan yang sering diceritakan oleh mereka yang mendampingi orang-orang terkasih di akhir hayatnya. Wajah seseorang yang akan meninggal bisa memancarkan aura ketenangan, kedamaian, atau bahkan cahaya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pancaran ini seringkali digambarkan sebagai wajah yang terlihat lebih bersih, bersinar, atau damai. Kerutan-kerutan yang sebelumnya terlihat jelas bisa jadi terlihat lebih samar, dan ekspresi wajah yang sering terlihat tegang atau sedih kini berganti menjadi senyum atau ekspresi yang tenang. Banyak orang yang merasakan bahwa wajah tersebut memancarkan ketenangan batin yang mendalam, seolah-olah jiwa di dalamnya sudah siap dan ikhlas untuk kembali kepada Sang Pencipta. Fenomena ini dapat dimaknai sebagai cerminan dari kondisi spiritual seseorang. Mereka yang telah mempersiapkan diri dengan baik, membersihkan hati dari segala dendam, dan memperbanyak amal kebaikan, cenderung menunjukkan ketenangan batin yang luar biasa. Ketenangan ini terpancar keluar, mempengaruhi wajah dan bahkan suasana di sekitarnya. Sebaliknya, wajah yang terlihat gelisah atau tegang bisa jadi mencerminkan perjuangan batin yang belum usai. Bagi mereka yang menyaksikan, perubahan pada wajah ini seringkali memberikan rasa haru dan kelegaan. Ini adalah tanda bahwa perjalanan di dunia telah mencapai puncaknya, dan jiwa sedang bersiap untuk memasuki alam yang baru. Tanda ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan hati dan memperbaiki diri, karena pada akhirnya, yang akan terpancar adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Ini adalah akhir dari sebuah kisah yang indah dan awal dari perjalanan yang abadi. Teman-teman, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah jembatan menuju kehidupan yang abadi. Mari kita jadikan tanda-tanda ini sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik, memperbaiki diri, dan memperbanyak amal soleh. Karena pada akhirnya, yang akan kita bawa hanyalah bekal amal kita. Terima kasih sudah menonton.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.